Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nadila Kusmurdina dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai PSAK 10, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Bagian yang pertama yaitu ada tujuan dari PSAK 10. Nah, entitas itu dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Yang pertama, entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau mereka memiliki kegiatan usaha luar negeri. Nah, maka dari itu, tujuan dari PSAK 10 itu yaitu untuk menjelaskan bagaimana sih cara memasukkan transaksi dalam mata uang asing. Kemudian, bagaimana memasukkan kegiatan usaha luar negeri itu ke dalam laporan keuangan entitas dan untuk menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Selanjutnya ada ruang lingkup dari PSAK 10. Yang pertama yaitu akuntansi untuk transaksi mata uang asing, selain beberapa transaksi derivatif yang diatur dalam PSAK 55. Kemudian, penjabaran hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri, dan yang terakhir sebagai penjabaran hasil dan posisi keuangan ke suatu mata uang pelaporan. Nah, PSAK 10 ini tidak berlaku untuk yang pertama, transaksi derivatif valuta asing sudah diatur dalam PSAK 55. Kemudian akuntansi lindung nilai atas valuta asing. Kemudian penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Selanjutnya ada beberapa definisi di dalam PSAK 10. Yang pertama, definisi dari kegiatan usaha luar negeri. Nah, yang dimaksud dari kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak, asosiasi, ventura bersama, ataupun cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya itu dilaksanakan di negara yang mata uang itu menggunakan mata uang selain mata uang pelapor. Kemudian ada yang namanya kurs. Kurs itu rasio atau perbandingan dari pertukaran dua mata uang. Kemudian ada yang namanya kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada kurs spot. Nah, kurs ini adalah kurs untuk realisasi segera, artinya kurs yang berlaku pada saat itu. Kemudian ada yang namanya mata uang asing. Nah, mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Oke, selanjutnya ada yang namanya mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Seperti contohnya perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Maka mata uang fungsional mereka dalam laporan keuangan itu yaitu menggunakan rupiah. Kemudian mata uang penyajian, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian ada yang namanya pos-pos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset ataupun liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Kemudian ada yang namanya selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika perusahaan tersebut menentukan mata uang fungsionalnya. Yang pertama, mata uang itu yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Yang kedua yaitu dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya itu sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Kemudian faktor yang kedua yaitu mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan juga biaya lain dari pengadaan barang ataupun jasa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Faktor yang pertama yaitu mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan, antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas dihasilkan. Kemudian yang kedua ada mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Selanjutnya ada mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri. Nah, apakah mata uang fungsional entitas pelapor dapat dianggap sama dengan kegiatan usaha luar negeri? Nah, yang dimaksud dengan entitas pelapor di konteks ini tuh adalah entitas yang memiliki kegiatan usaha luar negeri sebagai entitas anak, cabang, atau entitas asosiasi. Nah,
faktor-faktor yang dipertimbangkannya itu yang pertama ada dia otonomi atau tidak, kemudian proporsi transaksi foreign operation dengan entitas pelapornya tinggi atau tidak, kemudian apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan apakah kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor, dan yang terakhir, apakah arus kas cukup untuk membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pengakuan awal dari transaksi valuta asing. Nah, transaksi valuta asing itu adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyesuaian dalam valuta asing, seperti contohnya membeli atau menjual barang atau jasa, kemudian meminjam atau meminjamkan dana, memperoleh atau melepas aset, atau mengadakan liabilitas. Nah, pada pengakuan awal suatu transaksi mata uang asing, maka itu harus dicatat dalam mata uang fungsionalnya atau mata uang yang berlakunya. Kemudian jumlah mata uang asing itu harus dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan juga mata uang pada tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK. Oke, berikutnya ada pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Nah, pada akhir setiap periode pelaporan, pada pos moneter, valuta asing itu dijabarkan menggunakan kurs penutup. Sedangkan pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing, dia dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Sedangkan pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing, dia dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu diukur. Kemudian ada pengakuan selisih kurs. Nah, ada dua pengakuan di moneter sama di non-moneter. Nah, pada di moneter, selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, maka pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangannya itu diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya. Kemudian, jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya transaksi, nah maka seluruh selisih kurs itu tuh diakui dalam periode tersebut. Akan tetapi, ketika transaksinya diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih kursnya itu diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian ditentukan dengan perubahan kurs selama masing-masing periode. Nah, sedangkan untuk non-moneter, jika keuntungan ataupun kerugian dari pos moneter itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen dari kursnya itu tuh harus diakui juga dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, kalau misalkan keuntungan ataupun kerugian pos moneternya itu diakuinya dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan ataupun kerugian tersebut tuh diakui dalam laba rugi. Selanjutnya untuk pengungkapan. Nah, entitas itu mengungkapkan, yang pertama mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai sama PSAK 55. Kemudian mengungkapkan selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan ke dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Kemudian ketika mata uang penyajiannya itu berbeda dari mata uang fungsional, nah maka hal tersebut juga tuh dinyatakan bersamaan dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasannya untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Nah, lalu jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, nah maka hal tersebut tuh harus diungkapkan berserta dengan alasan perubahan dari mata uang fungsional tersebut. Kemudian yang terakhir, ketika entitas itu menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka entitas tersebut harus mendeskripsikan bahwa laporan keuangan mereka itu telah patuh pada SAK.
contoh kasus. Di sini ada PT Lautan Anugrah Tritunggal. Nah, dia itu adalah badan usaha dagang yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan penjualan lokal dan melakukan pembelian bahan dagang lokal dan impor. Nah, PT LAT ini menggunakan US dollar sebagai mata uang pembayaran atas pembelian barang yang diimpor dari luar negeri tersebut. Metode yang digunakan oleh PT LAT ini adalah accrual basis, metode akuntansinya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka bagaimana pencatatan transaksi mata uang asing yang dilakukan oleh PT LAT dibandingkan dengan PSAK nomor 10? Apakah selisih kurs dan transaksi dalam mata uang asing itu berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan? Nah, berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlakuan akuntansi selisih kurs pada PT LAT, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT LAT itu telah mengakui selisih kurs pada saat transaksi dengan dolar, baik itu kas, piutang maupun utang. Nah, PT LAT mengakui adanya selisih kurs ini akibat saat terjadinya transaksi menggunakan kurs spot. Tetapi pada saat akhir periode 31 Desember 2019, PT LAT itu tidak mengakui atau melakukan penjurnalan selisih kurs atas saldo kas, piutang, dan utang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tutup utang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, karena PT LAT tidak melakukan penjabaran atas pos moneter pada akhir periode pelaporan menggunakan kurs penutup, maka penyajian selisih kurs pada PT LAT ini belum sesuai dengan PSAK nomor 10 mengenai pengaruh perubahan valuta asing. Yang ketiga, pengungkapan selisih kurs yang dilakukan oleh PT LAT dalam laporan laba rugi tidak mengungkapkan nilai selisih kurs yang diakibatkan oleh kurs spot yang digunakan pada saat transaksi. Sedangkan PT LAT itu tidak memiliki CALK untuk mengungkapkan selisih timbul akibat penjabaran saldo pos moneter Bank USD dan uang muka pembelian USD pada tanggal pelaporan 31 Desember 2019, sehingga pengungkapan akun keuntungan maupun kerugian pada laporan laba rugi itu tidak sesuai dengan standar yang ada. Sehingga kesimpulannya PT LAT ini tuh telah tepat melakukan pencatatan terhadap transaksi mata uang asing yang terjadi sesuai dengan PSAK nomor 10, di mana laba rugi itu harus diakui. Namun PT LAT ini juga tuh perlu melakukan penyesuaian atas akun untuk periode berjalan terhadap transaksi yang penyelesaiannya melebihi satu periode atau saldo-saldo tersisa, agar manajemen PT LAT ini dapat mengetahui pergerakan nilai kas dan bank terhadap inflasi USD. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai PSAK 10. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.